Sobat Cooper, apa kabar? Kami kembali dengan alur cerita sebuah film yang menceritakan seorang ilmuwan yang harus menjalani takdirnya menjadi manusia setengah super berwajah buruk akibat serangan para penjahat. Mari kita simak jalan ceritanya. Yuk. Diceritakan di sebuah pelabuhan, kita akan diperlihatkan aktivitas kelompok gangster yang dipimpin oleh seorang yang berwajah sangar dan berpenampilan sedikit poek bernama Eddie Black akan melakukan pertemuan dengan geng mafia yang akan datang ke tempat itu. Eddie terlihat sangat berpengaruh di wilayahnya dan mempunyai anak buah yang cukup banyak. Selang beberapa menit kemudian, datanglah orang yang ditunggu Eddie. Kita sebut saja Japra, sosok yang bengis dan terlihat pikar sepen perep, sang ketua geng mafia dari daerah lain yang sengaja datang menemui Eddie. Japra datang dengan beberapa pengawalnya yang sebelum masuk gudang, mereka diperiksa dan dipreteli senjata api yang dibawanya oleh anak buah Eddie. Lalu mereka pun digiring masuk gudang dan menghadap Eddie, yang bersama anak buah lainnya sudah bersiap menyambut kedatangan Japra. Eddie menyambut kedatangan Japra dengan tatapan sinis, lalu dengan angkuhnya memberikan wejangan peraturan yang harus dipatuhi bila berbisnis dengannya. Muscles Eddie Black, and 3, if yours don't like that, what's up? Maybe that'd be more satisfactory. Di luar dugaan Eddie, tiba-tiba salah satu anak buah Japa bergerak dan mengambil senjata api yang berbentuk kaki palsu dan menembaki seluruh geng Eddie dengan begitu membabi buta. Hal tersebut membuat Eddie dan anak buahnya kaget. Gengnya Japra dengan mudahnya bisa menghabisi semua anak buah Eddie. Di sini kita bisa mengetahui Japra dan anak buahnya memiliki skill dan nyali luar biasa dan membuktikan mereka adalah geng kriminal yang paling hebat dan disegani di wilayah tersebut. Mereka lah yang akan menjadi musuh utama yang akan dihadapi sang boga lakon film ini, dan dia adalah di sebuah laboratorium. Pria bernama Peyton, seorang ilmuwan ahli cloning, dibantu asistennya tampak sedang fokus membuat formula untuk memproduksi kulit sintetis. Revolusi pencocokan sel kulit buatan untuk keperluan medis. Namun, semua usahanya untuk membuat kulit palsu gagal. Tidak ada sampel satupun yang dia buat tetap stabil karena setelah 99 menit terkena cahaya, kulit sintetis akan rusak dan meleleh. Peyton mempunyai kekasih bernama Julie yang berprofesi seorang pengacara yang menemukan bukti memorandum transaksi curang bosnya bernama Duye, seorang pengembang gedung yang ambisius. Bukti-bukti memo tersebut ada di apartemen Peyton tanpa Peyton sadari, karena hal itulah di kemudian hari akan membuat dirinya mengalami kejadian yang luar biasa. Peyton lebih fokus kepada niatnya untuk menikahi Julie, tapi sayangnya Julie menolaknya dan menganggap waktunya belum tepat untuk membina rumah tangga dengan Peyton. I've been going over some documents. Pada hari yang sama, Julie menemui kliennya yaitu Duye dan membicarakan rencana Duye yang akan membangun gedung yang megah. Julie mendapat kecurangan yang dilakukan kliennya adalah melanggar hukum karena terindikasi adanya penyuapan dalam proyek tersebut. Tapi Duye berdalih bahwa rencananya itu akan mendatangkan keuntungan untuk berbagai pihak. Duye pun menyarankan Julie untuk tidak ikut campur dengan urusannya dan menjalankan pekerjaannya sebagai pengacara yang disewanya secara profesional. Kita beralih lagi ke apartemen Peyton yang kembali melakukan percobaan di laboratoriumnya ditemani asistennya yaitu bernama Iip. Beberapa percobaan masih belum menunjukkan hasil. Kulit sintetis masih belum stabil juga. Mendadak lampu apartemen mati dan ajaibnya itu berpengaruh pada formula kulit sintetis Peyton. Daya tahan kulit sintetis ternyata stabil dan bertahan lebih lama. Atas fakta ini, Peyton menyimpulkan bahwa cahaya adalah faktor utamanya. Lalu tiba-tiba entah bagaimana caranya, Japra dan gengnya sudah berada di dalam laboratorium. Tanpa sepengetahuan Julie, Duya ternyata merencanakan sesuatu yang jahat, yaitu mengambil
mengambil dokumen-dokumen penting bukti kejahatannya di apartemen Python dan menyuruh Japra berserta gengnya untuk mengambilnya, yang sama sekali Python tidak tahu menahu. Dia pun dihajar habis-habisan oleh anak buah Japra, termasuk Iip yang kemudian jadi sasaran penyiksaan mereka hingga tewas. Bingo. Peyton terus dianiaya oleh anak buah Japra hingga terluka dan babak belur hingga tak berdaya. Salah satu anak buah Japra menemukan dokumen dan mereka bergegas pergi. Tapi sebelumnya, mereka membuka gas dan menyimpan pematik api lalu meninggalkan Peyton yang terluka. Menyadari laboratorium akan terjadi ledakan, Peyton bersusah payah mencegahnya, tetapi naasnya ledakan pun tak bisa dihindari. Seluruh bangunan pun hancur, tetapi tubuh Peyton terlempar keluar gedung dan mendarat di lautan. Sementara itu, Julie yang kebetulan berada di sana menyaksikan dengan matanya sendiri kejadian itu dan menduga Peyton telah tewas bersama hancurnya apartemen tersebut. Cerita pun berlanjut dengan Peyton yang tersadar sudah berada di sebuah rumah sakit. Dia ternyata diselamatkan oleh tim medis dan dengan berbagai cara mereka lakukan supaya jiwa Peyton terselamatkan. Luka yang diderita Peyton sangatlah parah. Oleh sebab itu langkah medis yang dilakukan pun cukup ekstrim karena dokter harus memutuskan syaraf-syaraf organ tubuh pada Peyton. Walaupun bisa bertahan hidup, tapi Peyton harus menjalani hidupnya tanpa ada rasa pada tubuhnya. Rasa sakit, rasa manis, rasa seblak, pokoknya semua rasa tidak akan dia miliki dan berpengaruh pada kestabilan emosi Peyton di kemudian hari. Istilah nama seperti zombie atau babi sawah, pemirsa. Efek samping hasil operasi mulai menyerang Peyton. Saat para dokter tidak ada, Peyton melepaskan semua ikatan pada dirinya dan kabur lewat jendela tanpa sempat dicegah oleh orang-orang di rumah sakit tersebut. Code Blue, burn unit. All doctors report. It's true! Di tengah guyuran hujan yang turun, Peyton yang sudah berbeda penampilan teringat Julie dan berusaha menemuinya. Dengan ragu, Peyton memanggil Julie yang kaget melihat sosok asing mendekatinya. Karena dikira orang ODGJ, Julie pun pergi menghindari Peyton. Sungguh hancur hati Peyton dengan apa yang terjadi. Wajah yang rusak dan kondisinya yang buruk membuatnya putus asa. Dia memutuskan kembali ke reruntuhan apartemennya dan berusaha mengumpulkan perangkat kerjanya yang masih tersisa dan lalu membawanya ke sebuah gedung yang kosong di sudut kota. Berusaha untuk merakit lagi alatnya dan berhasil membuatnya berfungsi. Dia pun melanjutkan proyeknya yang tertunda. Sementara itu, di tempat lain sedang diadakan pesta. Julie tampak hadir dan bertemu dengan Duye, sang kliennya. Duye berpura-pura menyampaikan belasungkawa atas apa yang terjadi dengan Peyton. Duye berusaha menghibur Julie sekaligus menyampaikan perasaan sukanya, entah itu tulus atau hanya nafsu syahwat dan sekedar mengolok-ocono Julie, entahlah. Tapi Julie yang sedang berduka tak menanggapinya. Tanpa disadari, ternyata Peyton sedang mengamati pesta tersebut dari kejauhan. Alangkah terkejutnya dia saat melihat Japra dan gengnya hadir juga di sana dan terlihat saling kenal dengan Duye. Dia pun teringat wajah anak buah Japra yang menyiksanya dan rasa dendamnya pun muncul. Kesempatan itu datang saat salah satu anak buah Japra keluar sendirian. Tak buang waktu lagi, Peyton yang sekarang lebih gesit dan berkekuatan lebih besar meringkus anak buah Japra tersebut, lalu menanyakan semua informasi secara detail mengenai Japra dan gengnya. Wasn't it bad?
Peyton mulai mengamati semua gerak-gerik anak buah Japra, di mana mereka biasa berkumpul dan bagaimana kebiasaan mereka dalam berbisnis. Peyton pun memfoto salah satu anak buah Japra bernama Dodoi secara detail. Ternyata itu Peyton lakukan karena untuk keperluan membuat kulit sintetis, dan dengan kepintarannya Peyton bisa membuat wajah dan tangan tiruan yang benar-benar persis seperti Dodoi miliki. Peyton pun mulai beraksi. Suatu hari dia masuk ke tempat Dodoi yang sedang tidur nyenyak. Peyton pun membiusnya sehingga tentu saja Dodoi sekarang bukan hanya tidur tapi pingsan untuk waktu yang cukup lama. Peyton pun mulai memakaikan kulit sintetisnya dan menyamar menjadi Dodoi. Dilanjutkan dengan menemui anggota geng lainnya dan mengambil uang di koper tanpa dicurigai oleh yang lainnya saat Peyton membawa koper tersebut pergi. Bisa ditebak apa yang terjadi selanjutnya? Japra yang hendak mengambil uangnya datang ke tempat Dodoi yang sudah tersadar dari pingsannya. Dia pun menanyakan keberadaan uang itu. Dodoi yang tak tahu apa-apa dibuat pucat pasti saat Japra menanyakan uang tersebut karena Dodoi tidur seharian di kamarnya. Walaupun mengelak dengan beribu alasan, Japra pun tak mau ambil pusing dengan bantahan Dodoi. Dengan kejam dia pun melempar Dodoi keluar jendela apartemennya. Emosi Peyton pun kembali tidak stabil. Dia pun melampiaskan marahnya dengan merusak alat-alat yang berada di tempatnya. Peyton baru tersadar dan reda marahnya ketika ada tanda dari alat yang dia operasikan memberitahukan bahwa proses pembuatan wajah dirinya telah selesai dengan baik. Dengan kondisi wajah yang ditutupi dengan wajah sintetisnya, Peyton percaya diri menemui Julie yang tentu saja kaget. Dengan kemunculan Peyton, seakan melihat hantu, Julie ketakutan tapi berhasil meyakinkan Peyton bahwa dia masih hidup dan selamat dari peristiwa itu. Neng Julie, ini Akang. Peyton, jangan takut. Akang bukan jurik atau ririwa. Akang manusia, Neng. Julie pun mungkin dalam hati kecilnya bingung dengan apa yang terjadi. Sesaat teralihkan dengan perasaan gembira atas Peyton yang bersamanya saat ini. And I needed to see you could be the same. Yes, but Peyton, I don't... And I'll tell you everything. I just need a... Mereka pun berdua pergi bersama merayakan pertemuan mereka dengan mengunjungi suatu taman ria. Awalnya tak terjadi apapun, tapi karena sesuatu hal yang memancing emosi, Peyton terpancing kemarahannya dan mengakibatkan efek pada kulit sintetisnya yang kembali mulai melepuh. Please no. Forgive me. Dia pun pergi meninggalkan Julie yang karena penasaran, dia membuntuti kemana Peyton pergi. Saat tiba di gedung tempat Peyton berada, Julie melihat ada topeng wajah yang melepuh. Sementara itu Peyton yang telah kembali ke wujud aslinya yang mengerikan bersembunyi dan tak berani menemui Julie. Akhirnya Julie bisa melihat wajah Peyton dan merasa kasihan lalu berusaha menenangkan Peyton bahwa dia akan menolongnya. To hide from me anymore, Peyton. Di hari yang lain, Julie menemui kliennya yaitu Duyeh dan menyampaikan alasannya untuk berhenti jadi pengacara karena ingin fokus merawat kekasihnya, Peyton yang ternyata masih hidup. Di luar dugaan Julie, ternyata terdapat
fakta bahwa Duye adalah dalang dari pembakaran laboratorium Peyton. The Belisarius Memorandum. Not me, personally. Pay taxes. Duye yang tanggung kepalang basah diketahui perbuatan jahatnya memanggil Japra untuk menewaskan Julie sekaligus Peyton yang masih hidup. We have a guide. Adegan film memperlihatkan situasi di rumah Japra yang terlihat menelepon seseorang. Dia membicarakan rencananya untuk menagih hutang pada salah satu rekan bisnisnya. Tanpa sepengetahuannya, Peyton dengan alat pendengar jarak jauh merekam suara Japra dan memprosesnya di tempat laboratorium. Dia membuat wajah dan tangan Japra sekaligus membuat alat peniru suara. Setelahnya, Peyton membuat skenario dengan secara terang-terangan melakukan pencurian di sebuah toko dan melakukan pengakuan di depan kamera CCTV. Hal itu membuat Japra ditangkap polisi, sementara itu Peyton yang menyamar menjadi Japra pergi ke tempat yang akan ditagih hutangnya. Peyton terus melihat waktu karena dia menyadari wajah sintetisnya jangan melebihi waktu standar. Singkatnya, Peyton tiba di tempat penagihan. Dia pun bertemu dengan seorang kakek-kakek sang ketua mafia geng Asia. Untuk beberapa saat, si patua itu terus berbicara berbelit-belit dan membuat Peyton kehabisan waktu. Efek kulit sintetis mulai muncul karena itu, untuk mempersingkat waktu, Peyton segera mengancam patua untuk segera melunasi hutangnya. Okay, Bob, you win. Di sisi lain, Japra terlihat berhasil keluar dari kantor polisi atas bantuan pengacaranya dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun pergi ke tempat penagihan dan bersama dengan itu, dia bertemu dengan Peyton yang menyerupai dirinya. Whose little boy are you? Anak buah Japra dibuat bingung dengan dua sosok Japra. Peyton pun berhasil kabur dari kejahaan Japra dan anak buahnya. Lalu diperlihatkan Julie yang kembali mengunjungi Peyton yang berada di tempat persembunyiannya. Tanpa disadari Julie, ternyata dia telah diikuti oleh anak buah Japra dan Julie pun ditawan. Lalu memburu Peyton yang sedang berada di dalam gedung. Mereka pun mengejar Peyton yang berusaha lolos dari serangan anak buah Japra yang sangat bernafsu untuk menangkapnya. Peyton pun berusaha lolos dari kejaran mereka. Saat berada di atas gedung, Peyton pun ditembaki Japra yang naik helikopter dan sangat membuat Peyton harus jungkir balik menghindari tembakan Japra. You gotta be shitting me. Peyton pun kembali masuk ke dalam gudang dan dengan cerdik bisa membuka anak buah Japra satu persatu. Setelah itu, Peyton kembali naik ke atas gedung dan tanpa diduga, dia bisa naik helikopter dan nyaris membuat Japra terjatuh. Tapi Peyton sementara gagal. Dia pun bergelantungan terbawa helikopter sambil menghindari serangan Japra yang terus menembakinya. Hingga pada suatu ketika, Peyton mendarat di atas sebuah truk di jalan raya dan mengkaitkan tali baja helikopter yang ditumpangi Japra dan mengakibatkan tabrakan antara helikopter dengan bagian atas terowongan jalan yang akhirnya membuat Japra tewas bersamaan dengan meledaknya helikopter tersebut.
He's a cockroach. And he pops up some... See, I know how he thinks. Pada malam harinya, Peyton yang menyamar sebagai Japra bertemu dengan Duyeh yang menawan Julie di depan proyek bangunan milik Duyeh. Mereka pun masuk dan naik ke rangka gedung. Di luar dugaan, ternyata Duyeh mengetahui bahwa Peyton ini telah menyamar menjadi Japra. Duyeh berencana menghabisi Julie dan Peyton sekaligus di tempat itu. Peyton ternyata punya kelemahan, yaitu takut ketinggian. Terjadi pertarungan antara Peyton dan Duyeh. Sementara Julie tampak dijatuhkan oleh anak buah Duyeh, tapi untungnya borgol di tangannya tersangkut di rangka bangunan sehingga bisa menahannya untuk sementara. Peyton tampak sedikit kewalahan dikeroyok Duyeh dan anak buahnya, tapi Peyton bisa melawan balik dan membuat anak buah Duyeh terjatuh. I've gotten to know Julie. She doesn't date. Tiba-tiba Julie terjatuh, tapi untungnya Peyton segera menolong Julie dengan gerakan ala-ala Spider-Man. Dia bisa menyelamatkan Julie dan dengan cepat bergelantung kembali menyerang Duyeh dan membuatnya hampir jatuh. Tapi masih sempat dipegang kakinya oleh Peyton. Duyeh sempat memohon ampun kepada Peyton atas semua kesalahannya. Sejenak Peyton terdiam dan dengan dingin dia melepaskan cengkeraman tangannya pada kaki Duyeh dan tentu saja membuat tubuh Duyeh jatuh terhempas dari atas gedung. Raos. Saat semuanya usai, Julie berbicara pada Peyton untuk tinggal bersamanya. Tapi Peyton menolaknya, lalu menjelaskan bahwa Peyton yang dulu sudah tiada dan tersisa kini adalah dirinya sekarang, seorang manusia buruk rupa, pembasmi kejahatan yang muncul dari kegelapan. Peyton is gone.